lalu struktur yang mereka punya firepower itu yang mungkin ya membuat tim-tim lain keburu mengejar level mereka. Jadi kita mengesampingkan hal tersebut terlebih dahulu karena di sisi Rondo di awal-awal pasti akan ada fight-fight yang terjadi nih Reski, dan tampaknya tak perlu lama-lama Astrodeus dan juga dari Alter Ego bakal bertempur, dan gak jauh dari mereka ada Nightmare dan juga Shadow Esport yang sudah mengintai dan sudah membaca fit, dan juga ada Boom yang gak jauh dari posisi mereka fight dengan tim-tim lainnya. Yes, betul sekali. Alter Ego juga cepat untuk kembali mengejar ketertinggalan mereka setelah 2 game yang terus dipimpin oleh mereka. Mereka sudah mulai dibalap, mereka akan langsung menanggapi akan hal tersebut, mendapati beberapa tim dari masing-masing player sudah dipatahkan, akan mencari lagi beberapa player dari tim. Astrodeus sudah terlihat, Rosemary berada di bagian depan sambil diberikan backupan, namun belum tahu pasti ternyata masih ada Miabel yang mencoba memberikan sebuah backup dari bagian sisi kanan di sebuah balik dari tebing yang ada. Namun ketika satu temannya sudah tertangkap, mau tidak mau membuat player dari Astrodeus harus sedikit tarik lagi ke bagian belakang. Namun mau bagaimana, mau sejauh apa dia cabut, karena kekuatan dari Alter Ego masih kuat, masih berempat, dan Alter Ego kembali mengurungkan niat mereka, mengalihkan ke area dari sisi lainnya, yaitu Hans for You bersama teman-temannya dari Nightmare yang baru saja memberikan sebuah Sherlock informasi tembakan yang dimana Alter Ego akan segera kembali untuk setup menghadapi 3 player aktif dari tim Nightmare yang berada di daerah dari Yulin saat ini. Berganti ke area dari Kertanegara, berat punggung yang tadi kita bahas, langsung saja bisa mendapatkan player dari Mejo kali ini. Herling cukup low di sana yang membuat Zai cukup percaya diri untuk maju dengan begitu cukup terbuka ke area dari seorang Herling. Close combat dilakukan dan akhirnya Kertanegara mulai bangkit untuk di early game dari Rondo saat ini, Wolfie. Iya, kita bakal beberapa punggung, bakal baru adu lagi, tapi kali ini dia pun tertumbangkan dari backup dari Zai yang menuju ke arah lawan-lawan sekitarannya. Tapi one by one kita melihat tim-tim sudah mulai mengantongi elimination demi elimination saat ini Reski, dan tampaknya tim-tim lain pun sudah masih beradu di kota mereka masing-masing. Dari MJ, mereka pun akan coba untuk melakukan kembali recall. Dari tim Alter Ego, mereka masih going strong, masih beradu juga, dan tampaknya kita melihat tim-tim satu persatu mulai kehilangan nyawa pertama mereka. It's okay, this is Rondo. Nyawa kedua pun akan di-trigger, dan setelah mereka akan mulai bermain seperti biasanya. Kalau kata orang-orang, ketika nyawa kedua, mainlah safe and passive. Tapi bahkan ini tampak Alter Ego masih ingin menambah poin-poin, pundi-pundi poin, demi mengboosting poin mereka di overall leaderboard kita. Kita perhatikan kali ini juga dari Boom masih megang keuntungan dari high ground advantage menghadapi tim Alter Ego. Tapi Rosemary tidak akan berdiam begitu saja, akan coba untuk menumbangkan lawan-lawan yang ada depannya. Dengan backup teman-teman yang belakang kali ini, apakah dia bisa coba memecahkan pertahanan dari tim Boom? Yap. Setelah dari tadi melihat adanya Nightmare, namun sedikit juga akhirnya mereka harus lebih stay pasif, berdiam dulu. Orang ketiga datang lagi. Astrodeus masih ada, cuman ya udah dia tahan aja dulu karena Boom yang masih bisa mendapatkan area high ground. Dan di sisi lain Yami bisa mendapatkan seorang Rosemary. Ada trade kembali dilakukan, dibalikan lagi. Snap bisa mencari dan menumbangkan seorang Yami sementara waktu. Dan ini dia Void yang tadi baru saja kita melihat Zeta mendominasi. Namun di area dari recallan sudah mulai dipantau Toto. Akankah dia tahu ada poin atau tidak? Cukup terlihat di sana karena dia fokus menuju ke area teman-teman dari tim Blue. Toto semakin bergerak cukup dekat, namun Potato tahu batasan karena dia cukup berdekatan. Dan dia juga cukup low di sana. Toto masih bisa menangkap beberapa player dari poin. Toto low di sana tapi sama-sama low. Oh my god, jauh dan Toto begitu leluasa untuk memainkan di area recallan saat ini, Wolfie. Iya, tampak dari area recallan Toto yang begitu low tadi oleh seorang Zeta tampaknya bisa mendapatkan 2 elimination, dan Adri sudah mengantongi 5 elim saat ini Reski. Dan dari Void tampaknya belum ada recall yang terjadi. Mereka tampaknya masih nge-hold atau akankah mereka punya game plan lain. Tapi so far Toto yang nyawa begitu sekarang pun langsung dikembangkan dan langsung disecure oleh tim Glue. Satu persatu elim mulai masuk untuk tim masing-masing, dan bahkan dari Glue sudah mengantongi 4 elimination sejauh ini. Kita bakal melihat juga tim-tim lain seperti Boom sudah punya 6,
Alter Ego juga sudah punya 4, dan tampaknya Xenox pun kehilangan seorang Superdu. Satu persatu nyawa pertama sudah hilang, satu persatu tim mulai bertumbangan, tapi tim-tim yang belum recall, apakah mereka sudah kehilangan 2 nyawa mereka, atau akankah mereka coba untuk recall nantinya? Yes, 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 yes. Ini dia yang masih terus diupayakan di era Hungsan. Miabel, happy birthday ke arah seorang Snape. Dia bisa memberikan sebuah kejutan. Yang kita tahu tadi di Yulin dia mengendap-endap sendirian saja, dan akhirnya mungkin ketika pergerakan dari alter ego yang begitu santai, tidak tahu memikirkan bagaimana adanya satu orang yang bersembunyi, dan akhirnya juga bisa mengantarkan, dan Miabel sendirian loh, 4 poin elimination untuk dia sampai bisa naik perlahan-lahan, sudah mengumpulkan 8 poin untuk dari 4 match yang sudah dijalankan, 3 yang sudah dijalankan, dan match keempat yang sedang berlangsung. Dan akhirnya juga bisa kembali menyelamatkan rekan teman-teman yang lain untuk menggunakan nyawa kedua mereka. Yap, sedikit berbeda lagi karena kita tahu inilah Rondo sudah habis untuk perpecahan dari fight kompon ke kompon yang ada. Namun dari Boom masih terus untuk mengelok. Tapi dari bagian mapnya harusnya udah mulai bersih lah ya, Flo. Alter Ego juga sudah cabut, Nightmare juga sudah mulai meninggalkan beberapa player mereka ke area lain, karena kita belum tahu circle pertamanya juga seperti apa. Jadi semua mulai fokus untuk mencari checkpoint mereka ke next dropnya mereka, Flo. Iya, tapi ya harus dilihat juga nantinya bagaimana dari tim-tim setelah mereka keluar dari pertempuran pertama, apakah mereka bisa looting lagi, apakah mereka bisa reposition lagi, dan kita bakal pindah menuju ke arah Astrum Deus. Dan boom dari Dani sempat ketangkap juga oleh Hans for You, tambahkan secure poinnya. Untuk Astrum Deus mereka sudah mengantongi 4 poin, ini adalah 4 poin yang merupakan poin yang berharga, mereka punya 8 total, ini setengah poin mereka berasal dari game kali ini dan bahkan belum selesai. So ini chance mereka untuk coba comeback lagi dan coba untuk mengendapkan poin-poin berharga kali ini. Yap, betul sekali, Flo. Itulah Yes. yang sedang terus dimaksimalkan. Astrum Deus juga salah satu tim dan berisikan player-player yang bukan kemarin lagi. Mereka sudah cukup lama berkompetisi di komunitas PUBG Mobile, dan di sisi lain player komunitas juga keren yang bisa mendapatkan beberapa player dari tim Meikjo. Meikjo terus dipatahkan mau dari segi manapun. Kompon mereka dipatahkan oleh tim Kartanegara, berganti ke sisi yang lain mereka selalu terculik. Inilah yang harus benar-benar menjadi bahan evaluasi juga, walaupun ini mungkin menjadi ajang untuk pemanasan, memasak lagi, tapi juga harus bisa mendapatkan sebuah hal yang fix dari segi penyempurnaan mereka. Bendol adalah aset yang muncul, yaitu seorang Xbox, Tarik Sis yang masih berputar di daerah dari Hungsan, Dimzi juga mulai bergerak tipis-tipis membuka jalan saat ini, karena kalau tidak terlalu banyak gerasak-gerusuk, rondo late game-nya juga masih akan sangat seru, intens seperti rondo pertama tadinya ini, Flo. Ya, dan memang kalau kita lihat dari Rondo, kelihatan banget kayak dari Pandum mereka nggak mau join the fight, mereka bermain dengan lebih taktis lagi. Tim-tim sudah mulai menemukan opsi-opsi nih, selain di awal-awal cari early lalu baru bermain biasa. Ada tim-tim yang mereka main biasa aja, tetapi kalau ada yang kecil harus menggunakan recall ya. Tapi melihat ada pertempuran kembali terjadi yang tampaknya delayed, dan dari ARPM sudah menyiapkan Kimba yang akan melakukan recall kali ini menuju ke arah 3 teman yang sudah tertumbangkan terlebih dahulu, dan Pandum kembali menjadi spotlight kali ini. Setelah di game pertama mereka bermain dengan begitu apik, sekarang mereka terpantau lagi bermain masih berempat utuh dan sudah mengantongi 2 elimination nih, Reski. Saat ini Yes. Pandum berada di posisi yang ketiga dengan 33 poin, tapi mereka berhadapan dengan tim Shadow Esport di bagian high ground ini. Sedikit tarik mundur agar Joe Brinky dan juga Leon bisa nge-cover kalau memang terjadi sebuah fight, tapi tampaknya dari Shadow pun nggak terburu-buru nih untuk melakukan penyerangan terhadap tim Pandum. Ini posisi Pandum juga sebenarnya enak banget ya. Mereka mengambil satu buah tebing, jadi mereka hanya fokus bisa dari beberapa vision aja. Jadi belakang ya udah, mau ada orang juga tidak terlalu pusing buat mereka, tidak terlalu banyak yang terbuka. Jadi mereka lebih fokuskan ke area depan mereka ketika mungkin ada yang lewat dari depan mereka ataupun dari sudut-sudut tebing. Jadi area yang dimainkan oleh Pandum sekarang juga sebenarnya lebih diuntungkan untuk mereka saat ini. Berbeda Glue bersama Adre yang sedari awal di area tersebut masih bertahan cukup lama
untuk bagaimana bisa mengclearin area tersebut. Bendol yang masih belum bisa terselamatkan kembali. Namun juga begitu dari Voin mengalami knockout, Foxy tereliminasi, Hans For You bisa langsung nge-end ke area player dari tim Voin. Adre belum tahu ini satu doang yang di sini atau yang lainnya di mana, dan begitu cepat Zhao terbuka dan langsung dimakan dari seorang Leon kali ini. 3 poin elimination ditambahkan lagi untuk tim Glue. Adre berarti saat ini mereka ternyata tadi beberapa playernya sudah reset, tapi di sisi lain tersisa Zhao aja, dan ya Zhao mau tidak mau daripada dia lama untuk melakukan regroup, mending ya udah dia gerak. Kalau selamat ya syukur, kena tembak ya udah nggak apa-apa, dia masih bisa hidup lagi dengan teman-temannya di tempat yang lain. Berbeda juga dari tim RRQ saat ini mulai bergerak dari area Neox, mencari tempat juga untuk mereka masuk. RRQ yang dimana mereka dengan beberapa match sudah punya tabungan, mereka juga tidak terlalu mau capek-capek lagi di akhir-akhir dari match tersebut. Namun ternyata dari pembukaan seorang Genfos harus bertemu dengan tim dari Dewa United. Belum tahu nih, Genfos sudah kena culik, teman-temannya akan tetap ngotot untuk datang fight atau akan mengalihkan titik jalur rotasi mereka ke sisi yang lain, karena sudah mulai padat dari area pintu masuk circle utara nih, Wolfie. Yap, sudah mulai padat nih. Beberapa angle entry menuju ke arah zona dengan 17 tim yang masih bertahan, 64 player yang masih remaining. Tim-tim yang masih bertahan harus sangat berhati-hati kali ini. Dan sementara kita bakal melihat Rosemary pun menangkap seorang Yami, tersungkur kali ini. Dan apakah kita bakal fight lanjutan antara Alter Ego dan juga dari Boom? Tapi apakah Rosemary pun di trading di sisi lain, dan RRQ yang ada di pinggir area Blue Zone kali ini harus bermain dengan sangat hati-hati karena MJ tersebar di sekitaran mereka. Dari tim RRQ harus coba untuk berliku-liku di antara Blue Zone dan juga Play Zone. Tapi tampaknya dari Debot sudah menggunakan granat. Tampaknya Viren pun tertangkap dari seorang Linux yang mengambil off angle, menangkap Viren secara dadakan. Dan kita bakal melihat dari RRQ kehilangan satu player mereka, membuat mereka sekarang harus lebih yakin nih, mau bertahan di Blue Zone apa mau keluar dari Blue Zone. Apakah mereka mau fight atau mau rotasi? Karena dari MJ kali ini dia mengambil beberapa posisi yang tidak terbaca oleh tim RRQ yang bisa menjadi duri dalam daging bagi mereka kalau mereka rotasi secara terlalu lambat. Yes, ini posisi gunting yang dimainkan dari teman-teman Megjo. Oh my god, ada satu player menjadi anomali di satu buah tanaman berkamuflase. Itu Bung Dani bisa mendapatkan 2 player dari tim Alter Ego. Berbahaya sekali Alter Ego, harus termakan waktu mereka ketika mereka juga harus terbungkusi oleh Blue Zone kita yang ketiga. Namun Genfos juga masih tetap stay untuk bisa membalaskan dendamnya. Dia tadi knock sudah bisa diselamatkan kembali. Viren yang sudah tereliminasi bermain dari bagian area luar dan juga dalam bangunan yang ada. Mau berapa lama mereka di sini? Harus benar-benar menyelesaikan, tinggal tunggu siapa yang lebih tidak sabar, siapa yang lebih cepat untuk mau mengeksekusi lawan mereka. Erveko dengan percobaan beberapa utility yang benar-benar belum terkonek ke area badan dari tim Megjo. Megjo juga benar-benar lebih serius, lebih untuk rapi, karena mereka sudah benar-benar buang 3 match di awal-awal hari ini, Wolfie. Ya, kita bakal lihat juga tampaknya dari Megjo, mereka butuh step up lagi, tapi tim-tim lain pun masih banyak yang belum terlalu stabil, Reski. Masih banyak yang up and down, masih banyak yang dapat satu game bagus tapi nggak bisa di follow up dengan game-game yang sepadan lagi. Tapi kita akan fokus pada lapar yang kali ini coba untuk menyelamatkan tim RRQ, tapi Glue langsung mendapatkan poin ke-7 mereka. RRQ kali ini gagal menjadi predator elim di game kali ini. Yaps, betul sekali. Ini dia. Benar-benar ada beberapa hal timing yang cepat untuk disadari dari beberapa tim untuk mereka memikirkan next-nya seperti apa. Ini yang saya katakan dari tadi. Mereka dari Pandum tetap fokus saja. Mereka masih mendapatkan circle. Fokus ke area entry, kiri dan juga kanan. Dalamnya nanti bisa kapan saja karena tebing susah juga untuk orang-orang langsung menerobos ke area tebing yang sudah diisi oleh tim Pandum. Dari Juksi, seorang diri lagi dan lagi. Juksi selalu menjadi harapan terakhir, the last man standing dari tim Alter Ego, dengan sudah mengantongi 8 poin elimination. Tadi Juksi berhasil mengantarkan Alter Ego sampai ke posisi keempat. Belum tahu kali ini dia akan mengantarkan Alter Ego sampai di puncak seperti apa. Namun masih terus berlanjut. Juksi bisa mendapatkan seorang Natrain.
namun dia cukup low. Bandits yang harus cepat Tahan. dipakai Tahan. olehnya. Flo. Susah, nggak bisa. Terlalu banyak damage-nya di Blue Zone kali ini, dan dia kalau tadi misalkan sempat untuk nyelipin satu persen, mungkin bisa keluar dari Blue Zone. Tapi nice try, dan kita bakal fokus juga arah tim-tim lain, dan kita bakal lihat tim-tim lain semua masih coba untuk masuk ke arah zona. Semua masih coba untuk mencari entry, tapi di bagian utara tampaknya cukup banyak tim yang sudah melakukan penjegalan. Deus coba untuk kembali bisa masuk ke arah zona. Boosting yang dilakukan juga, healing dilakukan juga sangat terbatas, dan bahkan dari Abel kali ini tidak memiliki healing sama sekali nih Reski. Ya, Harus bertahan, betul. Hati-hati kali ini. Dia dari awal, emang benar-benar dari awal dia try hard banget bagaimana dia bisa memaksimalkan untuk menyelamatkan temannya, untuk kabur sampai bisa sampai stage keempat ini. Bahkan belum ada posisi bagaimana yang bisa dimainkan oleh dia tersebut, bahkan sudah bakal diketahui oleh tim Boom, bakal dicari dari seorang Dani. Dapatkan satu player, tersisa seorang diri yang masih berada di luar sana. Namun juga dari Boom harus mendorong dan mengganggu fokus agar mereka bisa mendapatkan jalur masuk mereka ke area tipisan circle. Acul yang lebih berdekatan ya bersama teman-teman dari tim Nightmare. Nightmare juga lagi fokus ke area tim Void. Tinggal menunggu beberapa waktu ke depan ketika mendapatkan kill feed-nya. Siapa yang perang depan, sisa berapa, tumbang berapa, mungkin Acul mulai lagi lebih dalam. Karena Acul juga tidak punya banyak area permainan. Ketika dia naik sedikit aja bisa terlihat dari tim Pandum saat ini, Wolfie. Ya, kita bakal lihat juga tampaknya dari Pandum, mereka bermain dengan taktik mereka biasanya, selalu mengambil high ground, selalu bermain di area pinggir circle, coba untuk kontrol, tapi tim-tim lain semua masih berat juga. Kita bakal lihat dari tim Dewa United, Ash bakal bertempur dengan tim Horboys saat ini. Masih bertahan. Pinggir circle menjadi tempat yang cukup berbahaya karena penumpukan dan juga teren yang begitu ekstrim, juga Blue Zone akan mulai bergerak, tapi tampaknya dari Odyssey dari pinggir area circle langsung bakal join the fight, menjepit ke arah Dewa United yang bermain di balik beton-beton yang mereka sudah jatuhkan. Dari Bumi Sport tinggal dua pemain yang masih bertahan, dan juga Acul yang bakal langsung bergegas menuju ke arah center circle. Dani tampaknya kendaraannya terhenti, tinggal Acul yang bakal langsung terobos saja menuju ke arah center circle, tapi dia pun terkena peluru begitu pedas, begitu panas, nyawanya pun tadi Reski udah sampai nggak ada, tinggal setitik doang dia bertahan. Acul masuk ke tengah-tengah zona. Mau tidak mau harus force, namun harus benar-benar secara detail melihat mana yang bisa dimainkan, mana yang masih kosong. Namun yang lebih baik didapatkan oleh tim Horboys ketika ada satu gubuk yang berisikan satu player saja dari tim Xenos bisa dimaksimalkan untuk tim Horboys saat ini, dan sudah mendapatkan lagi informasi dari Super Du yang bergerak jauh di bagian lower ground sana. Coba diupayakan dari sebuah trackingan seorang Rocky, cuma memberikan low di sana, mengambil setengah darahnya saja. Setidaknya mereka masih bisa mendapatkan space pada minat mereka untuk di stage yang kelima. Banyak yang chaos sekali dari segi entry mereka, bahkan juga dari segi counter beberapa tim bisa terbongkar. Nightmare di sana mencoba masuk, bahkan mereka belum terlalu mulus untuk mendapatkan akan kompon tersebut karena semua mata tertuju ke area mereka. Dan saat ini masih menunggu saja waktu yang akan berbicara. Pandum yang sedikit lebih diuntungkan karena masih bermain dari bagian area high ground-nya. Namun granat! Area seorang Zeta meletup di waktu yang tepat, mendapatkan lagi ke area seorang Potato. Foxy the last man standing. Mampukah dia membalikan sebuah keadaan dengan mendapatkan momentum clutch, atau harus membuat poin begitu cepat karena banyak tembakan yang datang tertuju ke area Foxy. Badannya bisa terlihat dari bagian belakang. Akhirnya mengurungkan niatnya untuk bisa menahan agresivitas dari tim Nightmare saat ini, Wolfie. Iya, tampaknya dari Nightmare targetkan ke arah 2 point. Granatnya push ya, langsung menumbangkan satu persatu pemain dari poin. Bahkan Foxy pun tertangkap oleh Asa dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kita bakal menuju ke arah saat ini Reski. Kita lihat tim-tim yang bertahan, mayoritas masih oke dengan 3 atau 4 player. Hanya Xenox yang menyisakan satu player terakhir mereka bertahan kali ini. Yes, betul. Ini sudah benar-benar mulai padat di mana-mana. Dengan minimalnya area permainan, benar-benar harus memaksimalkan dari segi utility yang ada untuk membuat lubang dan celah-celah yang bisa membuat mereka bertahan dari gempuran tembakan yang ada. Horboys akan segera
naik perlahan lagi, namun yang lebih dekat juga dari Shadow untuk menghadapi tim dari Odyssey. Asa bisa, wow, ini kalau Nightmare bisa membongkar Pandum, berbahaya sekali untuk Pandum. Namun Pandum tidak kumpul. Pandum balas ketajaman dari Nightmare, bahkan mereka ingin menumbalkan beberapa player lagi dari tim Nightmare dengan sebuah permainan cengsi kali terjatuh beberapa player sehingga membuat tiba-tiba Pandum kehilangan 3 membernya. Dan akhirnya Leon DZ lah yang harus berdansa seorang diri untuk bagaimana all in atau cari placement, Wolfie. Dan ternyata all in adalah pilihan dari Leon. Kali ini bakal langsung lompat, tapi ternyata terlalu jauh, mobilnya pun terpental. Dan dia di posisi yang malah saat ini terbuka dari arah tim Nightmare. Dan sekarang healing pun langsung dilaksanakan juga oleh seorang Leon. Tapi dari Crusher langsung mendekat. Apakah bakal dari Leon bisa nge-clutch atau akankah dari Nightmare berhasil nge-clear sisi belakang mereka. Dan ternyata tidak perlu waktu lama, Nightmare sudah mengantongi 16 elimination. Kembali firepower ditunjukkan oleh mereka kali ini, dan satu persatu lawan dihabisi oleh mereka. Yes, betul sekali. Benar-benar mereka mendapatkan posisi penyambutan ketika musuh yang masuk ke area mereka begitu cepat untuk langsung disergap. Namun Asa sedikit terlalu over dari segi terkingannya. Shoot ke area lawan masih bisa dipatahkan. Ada Red Face yang masih terus mengamati akan beberapa tembakan yang terus dilontarkan. Dan Aan juga harus cepat melakukan regroup ke area teman-temannya. Siap menunggu saja beberapa tim yang masih terlambat masuknya. Hunt for You sedikit berputar lagi, belum ada utility. Great Face tidak bisa berbuat banyak lagi, Wolfie. Dan nice try perjalanan Shadow Esports untuk di match kita yang keempat. Iya, bertahan sampai waktu yang cukup lama. Pada game kali ini mereka bertahan sampai late game. Dan sekarang kita bakal melihat battle 4 lawan 2 Horboys lawan Nightmare. Dan sementara Nightmare memang unggul secara jumlah, secara elim juga. Tapi dari Horboys, apakah mereka bisa memberikan kejutan? Karena Irish bakal bertahan di balik, kali ini sudah beton. Ledan dilakukan oleh Asa, tapi gagal menemukan targetnya. Tapi striking dilakukan cukup berbahaya. Masih bertahan, Ansori tertumbangkan, Aan pun terjatuhkan, trading pun terjadi. Dan Irish tertangkap juga oleh Crusher. Itulah akhir dari game kali ini. Winner chicken dinner.